Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Kimia Pangan. Dan pada pertemuan kali ini nantinya kita akan membahas terkait komponen mikro. Dan untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang vitamin. Seperti itu. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang komponen mikro yang lain seperti mineral, pigmen, dan lain-lain. Mari kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan umumnya tidak disintesis oleh tubuh, sehingga harus dipasok dari makanan. Kemudian, vitamin merupakan komponen mikro yang terdapat dalam bahan pangan, baik secara alami maupun dengan sengaja ditambahkan. Jadi, karena vitamin itu tidak dapat disintesis oleh tubuh, maka kita dapat mensuplainya dari makanan atau bisa dalam bentuk alami ataupun bisa juga dari hal yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan tersebut. Vitamin merupakan yang pertama senyawa organik berantai pendek yang tidak menghasilkan energi. Yang kedua, diperlukan tubuh dalam jumlah sangat sedikit, yaitu beberapa miligram, mikrogram, hingga 100 mg per hari. Yang ketiga, tidak untuk membangun struktur tubuh, namun dibutuhkan untuk pertumbuhan normal. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan dan kebugaran. Dan yang terakhir, sebagai proses metabolisme atau transfer energi, serta menjalankan fungsi-fungsi tubuh sebagai koenzim, sehingga harus disuplai dari pangan dalam jumlah yang cukup karena tubuh tidak dapat mensintesisnya kecuali vitamin D. Vitamin D dapat dibentuk di dalam tubuh jika kulit terkena paparan sinar matahari yang cukup. Nah, di sini kemudian ada vitamin dapat ditambahkan sebagai suplemen nutrien atau untuk memberikan sifat fungsional tertentu. Contohnya, ditambahkan sebagai antioksidan atau vitamin itu berfungsi sebagai antioksidan. Contohnya, yaitu vitamin C dan vitamin E. Selanjutnya, ditambahkan sebagai pewarna. Contohnya, vitamin A dan vitamin D. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak bahan pangan yang mengandung vitamin A dan dia mempunyai pigmen. Sehingga dia bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai zat pewarna. Selanjutnya, vitamin umumnya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang dapat larut dalam lemak dan vitamin yang larut air. Vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B kompleks B1, B2, B3, B5, dan seterusnya, serta vitamin C. Peran vitamin dalam metabolisme tubuh. Ada beberapa peranan protein pada beberapa jenis vitamin. Contohnya dia sebagai koenzim, sebagai pembentukan dan pembelahan sel, fungsi panca indera, antioksidan, dan lain-lain. Vitamin dalam bahan pangan. Keberadaan vitamin dalam bahan pangan sangat sedikit. Maka yang menjadi perhatian ialah bagaimana upaya untuk memaksimalkan retensi vitamin dengan meminimalkan kehilangan yang dapat terjadi baik disebabkan oleh leaching maupun perubahan kimiawi. Leaching atau vitamin itu dapat terlarut keluar oleh pelarut air atau pelarut lainnya, seperti pada proses ekstraksi, blanching, dan pemasakan. Kemudian untuk perubahan kimiawi itu dapat berupa
oksidasi atau reaksi dengan komponen pangan yang lainnya seperti penambahan sulfida, penambahan nitrat dan nitrit yang dapat merusak provitamin A, vitamin C, dan asam folat. Kemudian penambahan etilen dapat merusak tiamin, penambahan alkali dapat merusak tiamin, dan penambahan hidrogen peroksida dapat mengoksidasi vitamin A, C, dan E. Jadi karena vitamin itu jumlahnya kecil, maka kita harus dapat berpikir bagaimana caranya agar dapat mempertahankan kandungan vitamin yang ada pada bahan pangan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa vitamin ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak, sehingga untuk pengolahannya perlu diperhatikan agar kandungan dari vitamin tersebut tetap terjaga atau walaupun berkurang tidak drastis seperti itu. Kemudian keberadaan vitamin juga harus diperhatikan terhadap mutu pangan, di mana vitamin dapat berfungsi sebagai pereduksi, sebagai antioksidan, kemudian vitamin juga berperan dalam reaksi pencoklatan, dan yang terakhir, vitamin berperan sebagai prekursor flavor. Vitamin dalam bahan pangan dapat berupa atau dalam bentuk yang tidak aktif yang disebut dengan provitamin atau prekursor. Provitamin atau prekursor merupakan senyawa yang perlu dirubah terlebih dahulu, baik dalam tubuh atau secara reaksi kimia, agar menjadi bentuk yang aktif secara biologis, sehingga dapat berfungsi sebagai vitamin. Provitamin mempunyai banyak senyawa yang secara kimia mirip dengan vitamin. Contohnya, yaitu beta-karoten, 7-dehidrokolesterol, triptofan, dan lain-lain. Terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk menambahkan vitamin ke dalam bahan pangan, yang biasa disingkat dengan FREN, yaitu fortifikasi, restorasi, enrichment, dan nutrifikasi. Jadi seperti yang kita katakan tadi bahwa kandungan vitamin dalam bahan pangan tuh sangat sedikit atau kecil, dan tubuh kita itu membutuhkan asupan vitamin yang cukup, harus cukup mencukupi kebutuhan perharinya, sehingga ada beberapa cara yang dilakukan untuk dapat mensuplai atau memenuhi kebutuhan vitamin. Salah satunya dengan cara ini tadi, FREN, fortifikasi, restorasi, dan enrichment dan nutrifikasi. Fortifikasi yaitu dilakukan dengan cara penambahan vitamin dalam jumlah yang cukup signifikan untuk meningkatkan nilai gizi pangan. Restorasi, penambahan untuk mengembalikan konsentrasi vitamin kunci yang terdapat dalam bahan pangan. Yang ketiga, enrichment adalah penambahan vitamin dalam jumlah spesifik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, nutrifikasi merupakan istilah umum yang diberikan untuk penambahan vitamin pada pangan. Klasifikasi vitamin. Vitamin yang larut dalam lemak banyak terdapat pada daging, ikan, minyak ikan, biji-bijian, sumber minyak seperti kacang tanah, kedelai, dan lain-lain. Tidak ada satu pangan pun yang merupakan sumber lengkap dari vitamin yang larut dalam lemak, di mana masing-masing vitamin cenderung ditemukan pada produk pangan tertentu. Oleh karena itu, asupan pangan yang beragam diperlukan untuk menjamin asupan vitamin yang larut dalam lemak dengan jumlah yang cukup. Jadi, tidak ada bahan pangan yang kandungan vitaminnya itu lengkap. Tapi yang ada adalah bahan pangan itu mengandung jenis-jenis vitamin khusus, sehingga kita harus mengkonsumsi pangan yang beragam untuk dapat memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh. Nah, di sini dikatakan juga vitamin larut lemak diserap dalam tubuh, kemudian disimpan dalam hati atau jaringan-jaringan lemak yang membutuhkan protein untuk mengangkut dari satu tempat ke tempat yang lain.
Vitamin tersebut tidak diekskresikan dari tubuh karena tidak larut dalam air. Vitamin tertimbun dalam tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak. Vitamin larut air dapat bergerak bebas dalam tubuh, darah, maupun limpa. Vitamin-vitamin tersebut mudah rusak selama proses pengolahan dan mudah hilang karena leaching atau larut tadi. Nah, di sini ada vitamin yang larut dalam lemak dan air. Dilihat dari beberapa parameter dari sumbernya, proses penyerapan dalam tubuh, kelarutan, penyimpanan dalam tubuh, ekspresi, kebutuhan asupan, toksisitas, dan lain-lain. Jadi nanti kalian bisa lihat bedanya antara vitamin yang larut dalam lemak dengan yang larut dalam air itu kalau dari sumbernya gimana sih? Ternyata kalau vitamin yang larut dalam lemak itu dia dapat ditemukan dalam lemak atau bagian berminyak baik dari tanaman maupun hewan. Sedangkan yang larut dalam air biasanya terdapat pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Seperti itu. Nah, sekarang di sini ada tugas individu. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, bentuk atau senyawa yang tergolong vitamin A, B, C, D, E, dan K. Contohnya vitamin A itu bentuknya berupa retinol, retinal, retinoat, dan lain-lain. Nanti yang vitamin B apa aja, vitamin C apa aja gitu ya. Kemudian yang kedua, sifat fisikokimia vitamin A, B, C, D, E, dan K. Contohnya, sifatnya bagaimana vitamin A itu? Apakah dia larut dalam lemak atau air, mudah teroksidasi, atau seperti apa? Yang ketiga, keberadaan vitamin A, B, C, D, E, dan D, E, dan K dalam bahan pangan. Contohnya, vitamin A dalam bahan pangan hewani dalam bentuk retinol, pada bahan pangan nabati dalam bentuk provitamin atau karoten, atau dia terdapat pada bahan pangan apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pengaruh pengolahan dan penyimpanan terhadap vitamin A, B, C, D, E, dan K. Seperti itu nanti kalian tulis di folio, dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya, hasilnya di-scan dan dikumpulkan ke masing-masing penanggung jawab di masing-masing kelas. Seperti itu ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menulis pada kolom komentar, nanti akan saya respon di tempat yang sama. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.